warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa SMK 4. Oke, bagus, pintar. Nah, sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Ayo KM-nya Caca. Berdoa, Cak. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, makasih Caca. Oke. Ibu absen dulu ya. Hawa, ada Hawa? Hadir, Wafa. Pertemuan hari ini itu kita belajar menghitung bunga tabungan. Kalau nabung di Wiatabang ada bunganya nggak? Nggak ada? Nggak ada. Oke, nggak ada. Iya. Kenapa nggak ada bunganya? Karena tabungannya pelajar. Karena tabungannya pelajar, dananya juga terbatas. Oke, nah kenapa setiap bank itu ada bunganya? Kan kita belajarnya sekarang bunganya bunga tabungan ya, bukan bunga pinjaman. Nah, bunga tabungan itu bisa jadi salah satu untuk ajang promosi tiap bank untuk menarik dana masyarakat supaya mau nabung ke bank. Di bank. Iya. Kita belajar pencatatan transaksi tabungan. Nah, transaksi tabungannya itu yaitu menghitung bunga tabungan. Oke, kita lihat. Nah, kompetensi dasarnya di sini ada menjelaskan pencatatan transaksi simpanan tabungan. Lalu ada mencatat transaksi simpanan tabungan. Nah, indikator pencapaian kompetensinya apa? Tujuannya apa? Nah, supaya kalian bisa membuat perhitungan bunga tabungan. Nah, lihat dulu peta konsepnya. Jadi hari ini kita belajar perhitungan bunga tabungan dengan 3 metode nih. Ada metode floating, metode lamanya saldo mengendap, dan metode saldo terendah. Nah, bagaimana perhitungan bunga tabungan? Bunga tabungan tuh apa sih? Nah, tadi bunga tabungan tuh kan kayak suatu balas jasa apabila kita menyimpan uang di bank. Mau nggak kalau bunga tabungannya besar, kira-kira orang-orang mau pada nabung nggak? Ada suatu bank, misalkan Bank ABC. Nah, Bank ABC itu menetapkan suku bunga tabungan ya, bukan suku bunga pinjaman, suku bunga tabungan. Bunganya tuh gede, kira-kira orang mau nggak nabung? Mau. Nah, ini belajar metode yang pertama dulu, metode floating. Waktu kelas 10 udah pernah kan sama Bu Ismi? Floating itu apa? Floating, tahu nggak? Float. Apa coba? Metode floating itu apa? Tahu nggak? Nih, kita lihat. Jadi metode floating tuh suku bunga berdasarkan lamanya dana yang mengendap tapi sukunya berubah-ubah. Namanya juga float kan? Float kan berubah-ubah, mengambang. Nah, jadi nanti dengan cara ini bunga diperhitungkan dari setiap saldo tabungan yang terjadi dalam periode tertentu dan dalam 1 bulan. Nah, bisa dilihat nih yang harus diperhatikan. Besarnya saldo tabungan yang muncul akibat terjadinya mutasi tabungan. Lamanya setiap saldo tabungan yang mengendap. Misalkan ada tabungannya Caca nabung ke bank. Di rekeningnya tuh 1 Maret sebesar 4 juta rupiah. Nah, tanggal 21 Maret Caca nabung lagi 2 juta rupiah. Nah, lamanya saldo tabungan yang mengendap bulan Maret gimana ngitungnya? Coba. Jadi, lihat dulu yang tanggal 1. Tanggal 1 Caca nabung. Nabung lagi tanggal 21. Nah, dari tanggal 1 ke tanggal 21 berapa hari? Lihat. 1 Maret ke 21 20 hari. Tanggal 21 Caca nabung lagi. Nah, tapi sampai akhir bulan Maret Caca nggak pernah nabung.
Jadi dari tanggal 21 ke 31 Maret itu 10 hari. Nah, hitungnya. Nah, udah sampai sini gimana, Bu? Nah, dilihat. Ternyata ada peraturan dari banknya. Kalau yang namanya floating tuh suku bunganya kan berubah-berubah. Jadi nggak tetap. Nih, si Bank ABC nih tanggal 1 Maret suku bunganya berapa? 10%. Pas tanggal 25 ternyata bunganya naik 20%. Jadi lebih untung yang mana nih kalau Caca nabung? Tanggal 25. Tanggal 25. Tapi Caca nabung yang paling besarnya tanggal 1. Jadi nanti ngitungnya begini. Nah, dilihat jawabannya. Tadi tanggal 1 nabungnya 4 juta. Harinya 20 hari. Bunganya 10%. Yang tanggal 21 nabungnya 2 juta. Kenapa yang 21 pakainya 20%? Tanggal 1 10. Tanggal 25 20%. Kenapa tanggal 21 pakainya yang tanggal 25? Ada yang tahu nggak? Bingung ya? Iya, Bu, soalnya kan belum Iya, masuk Bu. Jadi gini, karena tanggal 1 Maret bunganya sudah dipakai dengan yang tanggal 1 Maret ini, nah berarti untuk tabungan Caca yang kedua tanggal 21 pakai bunga selanjutnya. Jadi pakai bunganya tuh yang tanggal selanjutnya. Nah, jadi nanti yang tanggal 1 kan nabungnya 4 juta. 4 juta dikali 20. 20 dari mana? 20-nya dari mana? Hari. Dari 20 hari. Ya. Per Iya, dari 360. 360 itu 1 tahun 360 hari. Hari. Dikali 10% dari bunganya. Nah, hasilnya Rp22.222,22. Sama yang berikutnya. Ini nabungnya 2 juta yang tanggal 21 tuh. Dikali 10. 10 dari mana? 10 hari. Per 360 dikali 20%. Iya, nah jadi hasil keduanya ditambahin, berarti nanti bunga yang didapat Caca segini, Rp33.333. Perak. Ya, betul. Itu tadi metode floating. Nah, sekarang metode lamanya saldo mengendap. Ini kurang lebihnya sama kayak tadi yang metode floating. Bedanya, ini sama kan pakainya 20 hari sama 10 hari. Bedanya itu suku bunganya. Kalau tadi suku bunganya berubah karena floating, nah kalau ini suku bunganya tetap karena sudah ditentukan oleh pihak bank. Nah, ini kan sebagai contoh di muka menetapkan suku bunga sebesar 15%. Jadi bunganya sama ininya, persentasenya. Ngerti ya? Kalau yang floating bunganya berubah, kalau yang lamanya saldo mengendap bunganya sama. Tetap. Lebih untung yang mana? Kalau dibanding yang tadi, uang yang didapat lebih untung yang mana? Untung yang mana? Ini ya, iya. Betul, lamanya saldo Yang mengendap. Oke. Lanjut nih. Sekarang metode saldo terendah. Sebelumnya dilihat dulu. Di metode saldo terendah ini ada presentasinya. Kalau misalkan kita nabung Rp0 sampai 25.000, bunganya 0. Masa nabung 25.000 pengen dapat bunga? Ya kan? Nanti 25.000 sampai dengan 500.000 bunganya 12%. Nah, ini udah ditetapin sama banknya. Nah, coba lihat. Berdasarkan rekening koran Tuan Pranata pada slide sebelumnya, besarnya bunga tabungan Tuan Pranata jika dihitung dengan metode ketiga ini, pertama tentukan saldo terendah. Tadi nabungnya berapa aja? Tanggal 1 Maret berapa nabungnya? 4 juta. Terus tanggal 21? 2 juta. Oke. Yang paling rendah berapa angkanya? 2 2 juta. Oke, berarti kita tentuin 2 juta
rupiah. Kalau 2 juta lihat di tabel, suku bunganya berapa? 22%. Oke, saldo tabungannya 2 juta. Karena 2 juta ada di atas 1.500.000, jadi persentasenya 22%. 1 bulan di antara 12 bulan kan, dikali 22%. Oh iya, Hasilnya iya. Oke, jadi dari ketiga metode tadi yang menguntungkan yang mana? Yang lebih menguntungkan? Yang mengendap. Yang apa? Iya, tetap mengendap, metode Bu. Saldo Yang saldo mengendap. Oke, Mengendap. betul. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Febi, Iya, Feb. Iya. Apa, Feb? Ibu kenapa bunga setiap bank berbeda-beda? Coba nah gini. Jadi nentuin suku bunga bank itu, setiap bank itu punya kebijakan sendiri-sendiri. Jadi dilihat dari ketersediaan dana. Tapi nggak bisa seenaknya sendiri. Misalkan, saya bunganya mau 2%, mau 5%, enggak. Tapi ada acuannya namanya BI rate atau tingkat suku bunga yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Oke. Sampai sini sudah paham? Nah, kalau Insya Allah begitu paham, Bu. kerjakan dulu LKPD-nya. Ntar Ibu share di grup ya. Sudah? Udah masuk? Sudah, Bu. Udah. Sudah dikerjakan 10 menit ya. Silakan dikerjakan. Boleh dimatiin dulu kameranya. Oke, sudah 10 menit ya. Nyalain lagi kameranya. Di-onin lagi. Nah, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Perhitungan bunga itu apa sih? Siapa ya, Siska? Iya, Siska, yang keras ya. Bunga adalah biaya yang dibayarkan saat membayar jasa pada nasabah oleh pihak bank. Bunga tabungan ada 3 metode. Yang pertama metode floating, yang kedua metode lamanya saldo mengendap, yang ketiga metode saldo terendah. Oke, betul. Terima kasih Siska sudah menyimpulkan. Mungkin sekian pembelajaran hari ini. Ya, jangan lupa dikerjakan ada evaluasi pembelajaran. Ibu share lagi nih linknya. Tuh linknya sudah dibagikan, itu boleh dikerjakan setelah pelajaran Ibu selesai hari ini. Tapi ditunggu hari ini ya, sampai jam 5 sore pengerjaannya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di Selasa depan ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.